jadi pengen curhat nih. Ketika pertama kali Kayla nyontek, rasanya dak-dik-duk, jantung berdebar-debar, takut ketahuan guru. Besoknya diulang sudah berkurang, tidak terlalu berdebar-debar, dan lusanya jadi biasa banget. Berarti berbuat dosa itu bisa dilatih loh. Wah, bahaya sekali Kayla. Hati nurani adalah wakil Allah dalam jiwa. Ajaibnya, melalui satu perkataan firman Tuhan akan membuat hati nurani dikoreksi. Berbuat dosa tidak boleh dilatih. Jadi Kayla mau latihan yang benar aja, yaitu dekat dengan firman-Nya, supaya peka terhadap dosa sekecil apapun. Mari kita latihan yang benar. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di dalam Saat Teduh BDKA, berpetualang dalam kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan secara khusus. Bapa di dalam surga, kami berdoa minta pertolongan-Mu. Kiranya penyertaan Tuhan besar atas kami. Berikanlah kepada kami firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh dibentuk seturut dengan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik sekalian, ada satu buah kerajaan yang bernama Aram. Dan dia punya seorang panglima militer yang namanya adalah Naaman. Naaman ini adalah seorang panglima militer yang kuat. Dia sering kali pergi berperang dan memenangkan banyak sekali pertempuran. Kenapa bisa demikian? Karena dia kuat. Karena dia hebat. Dia mengerti banyak strategi militer. Dia menguasai pertempuran di tanah datar, menguasai pertempuran di gunung-gunung, menguasai pertempuran di hutan-hutan. Dia mengerti banyak sekali trik dan strategi untuk mengalahkan musuh. Betul seperti itu? Mungkin dia memang adalah seorang panglima yang hebat. Tapi kemenangan yang bisa diperoleh oleh Naaman adalah karena Tuhan menyertai dia. Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Naaman. Kita tahu di dalam kitab suci ada satu buah cerita, dan kita semua sudah sangat kenal dengan cerita yang terkenal ini. Ada seorang panglima militer yang kuat sekali. Dia adalah andalan dari tentara Filistin, namanya Goliat. Goliat yang besar dan kuat dan punya pengalaman militer hebat ini bisa kalah berhadapan dengan Daud. Kenapa? Karena kemenangan ada di tangan Tuhan, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Tuhan memberikan kemenangan kepada Naaman. Tapi kenapa Tuhan berikan kemenangan kepada Naaman? Harusnya Tuhan berikan kemenangan kepada Israel, bukan kepada Naaman. Naaman kan bukan umat Tuhan. Dia tidak menyembah Tuhan. Adik-adik, kita perlu mengingat bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan Allah semesta alam. Bukan cuma Tuhan untuk satu buah bangsa yang kecil, yaitu bangsa Israel. Tuhan harus disembah oleh seluruh ciptaan. Di dalam kitab suci kalian harus terus mengingat Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Semua bangsa. Jadi kita tidak boleh puas kalau Tuhan itu hanya disembah bagi kita, di antara kita orang-orang Kristen di dalam gereja saja. Kita perlu untuk berpikir bahwa semua bangsa harus memuliakan Tuhan. Sejak di dalam Kejadian pasal yang ke-12 di perjanjian lama, Tuhan Allah sudah berjanji keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi seluruh bumi. Seluruh bangsa akan diberkati melalui keturunan Abraham. Kamu dan saya harus dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang menerima juga berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, Naaman ini suatu kali dia menjadi sedih karena dia melihat tubuhnya terkena penyakit kusta. Itu penyakit yang sangat menakutkan dan tidak ada yang bisa menyembuhkan pada waktu itu. Naaman sudah mendatangi tabib-tabib yang banyak yang katanya hebat-hebat itu di tanah Aram, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. Maka dengan hati yang sedih, dengan hati yang bingung, dia kalut sekali. Padahal saya adalah seorang panglima tentara yang sangat hebat, tapi sekarang saya tidak berkuasa berhadapan dengan kusta ini. Saya panglima tentara yang hebat. Suatu kali tentara Aram itu pernah bertempur dengan orang-orang Israel. Dan ketika bertempur, maka orang-orang Israel kalah. Dan di antara orang-orang Israel itu banyak di antaranya yang diangkut untuk menjadi tawanan di antara orang-orang Aram. Salah seorang yang menjadi tawanan adalah seorang perempuan. Perempuan ini ditawan lalu menjadi budak dan melayani di dalam keluarganya Naaman. Wah, pasti dia sedih sekali. Dia jauh dari keluarganya, dia jauh dari bangsanya, jauh dari orang-orang yang selama ini dia kenal, dan sekarang dia menjadi orang asing, jadi budak. Sedih sekali.
Adik-adik sekalian, kalau kamu sedang sedih, apa yang kamu lakukan? Banyak di antara kita kalau sedih, tidak terima, yang terjadi adalah marah-marah, ngomel-ngomel terus. Orang yang sudah seperti ini ya, marah-marah, ngomel, nggak bisa jadi berkat. Tapi perempuan ini meskipun dia budak, meskipun dia sedih, meskipun dia adalah seorang perempuan sendirian jauh dari sanak keluarganya, dia tidak ngomel-ngomel. Dia terus taat sama Tuhan dan takut sama Tuhan. Dia tahu mungkin karena dia berdosa, dia pun mengalami kekalahan. Israel mungkin berdosa dihukum Tuhan lalu mengalami kekalahan. Maka dia sekarang diangkut tertawan. Tapi dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Maka dia pun berkata kepada istrinya Naaman. Dia berkata, "Ibu, saya tahu Tuan Naaman sedang terkena penyakit kusta. Dan tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Tapi ketahuilah, di Israel ada Tuhan. Dan Tuhan itu seringkali berbicara melalui nabinya. Maka kalau tuanku pergi kepada nabi yang ada di Samaria itu, tentu tuanku bisa disembuhkan." Maka ibu ini langsung berkata kepada Naaman. Naaman pertamanya tidak begitu percaya, tapi tidak ada pilihan lain. Ya udah, kita coba saja. Maka Naaman pun pergi menghadap kepada raja. "Raja, saya mau pergi untuk mencari kesembuhan di Israel." "Hah? Cari kesembuhan di Israel?" "Iya, katanya di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan." "Oh, nabi apa itu?" "Ya udahlah, tapi gak apa-apalah. Saya akan tulis surat supaya kamu tidak dianggap mau berperang ke sana." Dia panglima militer, saudara, panglima tentara. Kalau tahu-tahu dia datang dengan pasukan pergi ke Israel, wah, itu bisa dianggap mau berperang itu. Tapi karena ini tujuannya damai, maka raja mengirim surat. "Wahai Raja Israel, saya punya seorang panglima tentara yang sangat hebat, tapi dia terkena penyakit kusta. Kiranya kamu menyembuhkan dia, dan aku membawa banyak hadiah buat kamu." Maka surat itu pun diberikan kepada Raja Israel. Raja Israel pertama kali membaca surat dari Raja Aram. Dia buka, dia pun mulai menjadi tegang. Bagaimana bisa saya seorang raja menyembuhkan orang yang sakit kusta? Saya tidak bisa, dan Raja Aram juga pasti tahu kalau saya tidak bisa sembuhkan. Berarti Raja Aram lagi cari gara-gara. Dia lagi mau berperang melawan Israel. Wah, celaka, bagaimana ini? Aram jauh lebih kuat daripada kita. Maka dia menggoyakkan pakaiannya dia. Dia pikir, celakalah kita akan diserang sama Aram. Ini satu hal yang menyedihkan. Raja Israel bisa melupakan Tuhan. Sementara seorang budak perempuan tawanan, dia tidak melupakan Tuhan. Harap ya adik-adik sekalian, jangan pernah lupakan Tuhan. Kita bisa mengalami kondisi yang lebih mudah, kondisi yang lebih sulit, dan kondisi yang sangat sulit sekalipun. Tapi jangan pernah lupakan kalau kamu dan saya punya Tuhan yang sudah pernah menyatakan diri secara sangat luar biasa di dalam Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekalian, maka raja pun langsung mengoyakkan pakaiannya. Dan ketika Elisa mendengar bahwa raja mengoyakkan pakaiannya, maka Elisa pun mengirim pesan, "Suruh Naaman datang kepada saya, supaya dia tahu bahwa di Israel ada nabi Tuhan, nabi yang melayani Tuhan yang hidup, satu-satunya Allah yang benar, yang esa, yang menguasai segala sesuatu." Maka Naaman pun pergi kepada Elisa. Dia datang dengan banyak orang, dengan kereta, dengan banyak hadiah. Dia datang kepada Elisa. Dia pikir kalau nabi Tuhan itu bisa disuap. Dia pikir kalau nabi Tuhan itu akan melayani demi uang, demi mendapatkan banyak hadiah-hadiah. Kenapa demikian? Karena ya di Aram semuanya begitu. Di Aram dewa-dewanya bisa disuap, bisa dikasih uang. Kalau sudah dikasih banyak uang atau sesajen, dia bisa melakukan apa yang kita mau. Ini adalah nabi yang kekurangan di dalam dirinya sendiri, perlu dikasih makan sama manusia. Tuhan Anda dan Tuhan saya, Tuhan kita, bukan Tuhan yang demikian. Maka dia bawa hadiah yang banyak. Dia pikir Elisa akan keluar, lalu melihat hadiah yang banyak, matanya akan berbinar-binar dan senang sekali. Saya akan mendapatkan hadiah yang besar. Elisa akan menyambut dengan baik, berkata dengan ramah karena mau hadiah yang banyak. Dan tentu Elisa akan berdoa lalu menyembuhkan. Tetapi saudara, ketika Naaman datang, Elisa cuma berkata kepada bujangnya, "Kamu bilang sama Naaman, suruh dia mandi di sungai Yordan 7 kali. Dan setelah itu dia akan menjadi tahir." Elisa tidak menemui Naaman. Loh, kenapa? Apakah Elisa sungguh begitu sombong tidak mau ketemu sama Naaman? Bukan.
Tapi karena Naaman sudah biasa menjadi seorang pembesar, dia pikir semuanya akan tunduk kepada dia, termasuk Elisa, termasuk Tuhan mungkin harus tunduk dan hormat, harus melakukan apa yang dia mau. Maka Elisa tidak mau bertemu dengan dia. Naaman pun marah sekali. Kamu menghina saya, kamu menganggap saya harus mandi di sungai Yordan. Sungai Yordan itu sungai yang bagusnya apa sih? Sungai yang mungkin juga bisa banyak lumpurnya itu. Kami orang Aram di Damsyik, kami juga punya sungai yang sangat bagus-bagus, sungai yang jauh lebih bagus daripada sungai Yordan ini. Maka dia dengan geram sekali ketika itu merasa Elisa menghina dia. Adik-adik sekalian, kadang-kadang kita perlu belajar cara kerjanya Tuhan. Tuhan Allah tidak bekerja dengan cara yang senantiasa gegap gempita, kelihatan sangat luar biasa. Itu yang dikatakan sama Naaman. Saya pikir Elisa itu ya akan keluar lalu melakukan itu tindakan-tindakan. Dia mungkin akan gerak-gerakan tangannya ke dalam bagian tangan saya yang sakit. Dia akan melakukan magicnya yang hebat itu. Mungkin bisa keluar petir-petir yang kelihatan hebat itu. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak melakukan apa-apa, cuma suruh saya mandi di sungai Yordan, melakukan perbuatan yang sepele seperti ini. Padahal saya adalah pembesar yang hebat. Kenapa? Saya disambut dengan cara yang paling sepele seperti ini. Adik-adik ingat ya, Tuhan Allah kita kadang-kadang bekerja pakai cara yang kelihatannya sepele. Tuhan Allah pakai apa? Tuhan Allah pakai perempuan yang menjadi tawanan dan sekaligus menjadi budak. Tuhan Allah memakai Elisa yang juga tidak pakai gerakan-gerakan yang aneh-aneh itu. Tetapi Tuhan Allah memang seringkali memakai cara yang di luar pikiran kita. Adik-adik pasti masih ingat, Tuhan Allah menyelamatkan kamu dan saya. Dia memakai apa? Pakai petir yang menyambar-nyambar, pakai guruh yang menyambar-nyambar dengan hebatnya, pakai api yang berkilat-kilat. Tidak. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang naik ke atas kayu salib dan mati di atas kayu salib. Dia pakai cara itu untuk menyelamatkan kamu dan saya. Sungguh cara Tuhan seringkali susah untuk dimengerti oleh manusia yang berdosa. Seperti kita ini juga. Kita perlu terus belajar untuk mengerti bahwa jalan pikir Tuhan seringkali jauh melampaui jalan pikir kita. Tuhan memilih memakai cara yang begitu sederhana seperti ini, namun menyatakan keselamatan yang begitu besar. Adik-adik sekalian, mungkin Anda dan saya menjalankan kehidupan yang sangat sederhana, masih sangat kecil, mungkin juga tinggal di pedalaman, mungkin juga tinggal di tempat-tempat yang tidak terlalu mentereng. Tapi ingat, Tuhan Allah bisa memakai yang paling sederhana untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang besar. Kiranya Tuhan memakai seluruh hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik. Kami sungguh rindu Tuhan, Engkau mau memakai hidup kami untuk alat kemuliaan-Mu. Kami tahu bahwa kami kecil, kami tahu kami tidak dipandang oleh banyak orang. Tetapi Tuhan, Kristus pun juga tidak dipandang oleh banyak orang. Engkau bisa memakai yang tidak dipandang untuk boleh menyatakan kemuliaan Tuhan yang paling besar. Berikan kepada kami firman-Mu, berikan kepada kami Roh-Mu yang kudus, dan pakailah kami dengan cara-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Wow, cara Tuhan sungguh ajaib. Nabi Elisa kalau dianggap sebagai dokter, kenapa dia memberi obat sakit kusta dengan menyuruh pasien untuk mandi 7 kali di sungai Yordan? Dan lebih aneh lagi, bangsa Israel yang diwakili rajanya tidak menyadari dan mengakui bahwa Allah Yahweh mampu menyelamatkan manusia. Betapa sulitnya berserah penuh kepada Allah yang melampaui akal budi kita yang terbatas. Tapi tentunya hal ini membuat kita semakin takjub pada firman-Nya. Ayo, baca terus Alkitab di 2 Raja-Raja 5 ayat 13-19.